terus-menerus merenungkan firman dan belajar firman supaya kita semakin dewasa, semakin teguh di dalam kehidupan ini. Maka di sini bertemakan adalah remaja, pemuda, dan juga orang dewasa mampu meluputkan tentang media sosial di dalam kehidupannya. Maka menemukan jati diri di tengah kebisingan di media sosial, maka perlu ada ayat penguatan bagi kita supaya kita mampu bertahan bahkan luput dari pemakaian media sosial. Dalam Roma pasal 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ditekankan juga dan ditegaskan di Amsal 4 ayat 23, hati-hatilah terhadap apa yang masuk dalam matamu, karena dari situlah hidupmu berasal. Sudah ditekankan dan sudah diarahkan bahkan dinasihati melalui firman ini. Maka bagaimana kita bisa menghadapi atau luput dari media sosial kita? Yang pertama, realita yang kita hadapi. Ponsel pintar bukan lagi sekedar alat komunikasi. Ia telah menjadi jendela dunia, cermin identitas, dan bahkan hakim atas harga diri kita. Itu yang terjadi. Media sosial menawarkan koneksi tanpa batas. Namun ironisnya banyak dari kita merasa semakin kesepian. Kita melihat highlight-nya atau momen terbaik. Orang lain liburan mewah, prestasi akademik, tubuh ideal, hubungan romantis, lalu membandingkannya dengan behind the scene, kehidupan nyata. Kita yang berantakan, lelah dan penuh ketidakpastian. Maka di sini perlu kita sadari antara media sosial dengan nyata itu sangat berbeda. Seringkali kita hanya tinggal hayalan, tetapi ketika diperhadapkan dengan nyata itu tidak sesuai. Karena untuk hal media sosial perlu kita modal, perlu akan ada materi untuk hal itu. Jadi mari kita berhati-hati dalam hal menyampaikan berita atau mengakses kegiatan-kegiatan di media sosial. Maka saya percaya banyak di antara kita yang pernah merasakan akan validasi atau pengakuan dari netizen. Yang terjadi sekarang ini atau kecemasan sekarang ini pada remaja dan pemuda adalah FOMO, fear of missing out. Ketika tidak membuka notifikasi selama beberapa jam, jika ya, ketahuilah kamu tidak sendirian. Itu yang terjadi. Ini adalah tantangan generasi di saat ini. Maka hal ini perlu kita pelajari. Yang pertama tadi bagaimana realita yang kita hadapi. Yang kedua adalah jebakan utama perbandingan dan validasi semu. Media sosial seringkali mencuri dua hal penting berharga dari diri seseorang atau remaja, pemuda, atau dewasa. Maka di sini ada dua hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, waktu yang seharusnya dipakai untuk belajar, berkarya, beribadah, atau bercengkrama dengan keluarga, ini habis tergulir layar tanpa akhir atau doom scrolling. Jadi waktu kita tersita karena kita sudah dipikat oleh berbagai tayangan selama masih ada baterai, wifi atau namanya kota. Yang kedua, identitas. Kita mulai mendefinisikan siapa diri kita, who is I am, berdasarkan jumlah pengikut dan komentar yang ada di media sosial. Bukan berdasarkan karakter, integritas, dan talenta yang Tuhan berikan. Jadi yang dua ini dilema. Dan kita tidak paham dan tidak kita sadar bahwa waktu kita, identitas kita tidak paham. Maka hal ini saudaraku, mari kita sadari supaya kita peka dan memiliki hikmat untuk hal ini. Yang ketiga, langkah praktis meluputkan diri dari jeratan medsos.
Meluputkan diri bukan berarti membuang ponsel atau menutup akun sepenuhnya. Tidak. Itu tidak realitas di zaman ini. Meluputkan diri berarti mengambil alih kendali. Mengambil alih kendali. Maka langkah-langkah untuk hal ini supaya kita memegang kendali dalam medsos tersebut, yang pertama, jadilah tuan, bukan budak. Artinya di sini kita yang mengendalikan pemakaian medsos itu. Tetaplah batasi waktu. Gunakan fitur screen time di ponsel masing-masing. Tentukan jam-jam bebas gadget. Misalnya saat makan bersama keluarga, 1 jam sebelum tidur, atau saat waktu ibadah, 2 pribadi. Jadi kita yang mengendalikan, bukan kita menjadi budak. Ini perlu hikmat dan kekuatan daripada roh Tuhan supaya kita mampu meluputkan hal itu. Yang kedua, kurasi kontenmu. Unfollow atau mute akun yang membuat merasa iri, tidak nyaman, atau terjebak dalam perdebatan toksik. Maka hal ini perlu kita mengganti akun-akun yang edukasi, menginspirasi, dan membangun iman karakter. Jadikan feedmu seperti taman yang indah, bukan tempat sampah informasi. Maka di sini juga ciptakan, jangan hanya konsumsi. Yang menjadi celakanya di sini, yang menjadi dilemanya di sini adalah kita hanya pengkonsumsi, bukan menciptakan. Oke, kita bisa menonton beberapa motivasi sehingga kita mampu berkarya atau menciptakan sesuatu karya. Tetapi kebanyakan di antara kita hanya pengkonsumsi di berbagai media. Yang selanjutnya, temukan validasi di tempat yang benar. Harga dirimu tidak ditentukan oleh algoritma. Nilaimu ditentukan oleh penciptamu dan oleh bagaimana kamu mencintai sesama secara nyata. Carilah persetujuan Tuhan dan hati nuranimu, bukan jempol netizen. Jadi kalau ini kita lakukan, kita akan pusing sendiri kalau pengakuan jempol dari netizen. Maka yang keempat adalah refleksi diri. Ambil waktu hening sejenak, matikanlah layar ponselmu, tutuplah matamu, tanyakanlah pada dirimu sendiri. Jika media sosial hilang besok, apakah aku masih tahu siapa aku? Inilah jebakan bagi kita. Maka kita perlu ambil hikmat. Perlu kita terhubung dengan Tuhan supaya kita mampu meluputkan media sosial itu. Yang kedua, apakah pengguna medsosku saat ini membawa damai sejahtera atau kecemasan? Jadi mari kita koreksi diri kita. Yang ketiga, apa satu hal yang nyata di dalam kehidupan kita, bukan digital, yang ingin aku kejar minggu ini. Jadi apa satu hal yang nyata yang harus kita lakukan untuk mampu kita luput dari medsos tersebut. Maka saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pemaparan sedikit firman Tuhan ini bagi kita semua, pesan terakhir adalah dunia nyata itu berwarna, beraroma, dan hangat. Pelukan teman, tawa keluarga, keindahan alam, dan keheningan doa tidak bisa digantikan oleh emoji apapun. Jangan sampai kamu melewatkan hidupmu sendiri hanya karena sibuk menonton hidup orang lain. Jadi mari kita terhubung kepada Tuhan, terkoneksi kepada Tuhan supaya kita mampu meluputkan dalam pemakaian media sosial kita. Maka saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk teknologi yang memungkinkan kami terhubung. Namun ajarilah kami bijaksana untuk menggunakannya. Mampukan kami untuk tidak terjebak dalam perbandingan yang sia-sia. Berikan kami disiplin untuk mengendalikan waktu dan berani untuk menemukan identitas kami, bukan dari like, melainkan dari cintamu dan potensi yang nyata yang Engkau tanamkan dalam diri kami. Bimbinglah kami Tuhan untuk menjadi pemuda, remaja, atau orang dewasa, hadir penuh di dunia nyata, bukan hanya aktif di dunia maya.
Mampukan cakapkan kami untuk mampu luput daripada media sosial kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam namamu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.